Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Wirni Eka Putra SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah, serta teman-teman yang saya banggakan. Teman-teman, perkenalkan saya Dimas Pradityo, selaku pemateri sekaligus moderator yang akan menyampaikan materi mengenai akad ijarah. Nah, pengertian ijarah. Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah. Nah, menurut pengertian, syarak al-ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah ijarah atau sewa menyewa, kontrak, menjual jasa, upah mengupah, dan lain-lain. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwalu atau ganti. Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah. Nah, menurut pengertian syarak, al-ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi dengan memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Ijarah yang bersifat manfaat, misalnya sewa menyewa, rumah, toko, kendaraan, pakaian, pengantin, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syarak untuk dipergunakan, maka para ulama hajj sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. Ijarah yang bersifat pekerjaan nih teman-teman. Ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara memperkerjakan seseorang melakukan suatu pekerjaan. Nah, ijarah semacam ini dibolehkan karena seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain. Yaitu ijarah yang bersifat kelompok atau serikat. Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun, dan satpam. Dan dalam hal ini, ijarah yang bersifat pekerjaan atau upah mengupah dibagi menjadi dua, yaitu ijarah khusus dan ijarah musytarik. Dasar syariah. Dalam Al-Quran, surat At-Talayayut 6, jika mereka telah menyusahkanmu, menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka. 2. Surah Al-Qash'ash ayat 20. Salah seorang dan wanita itu berkata, "Wahai bapakku, upahlah dia. Sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Menurut hadis, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam kemudian beliau memberikan upah kepada tukang-tukang itu. Ijma. Adapun dasar hukum jarah berdasarkan ijma ialah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan ijma ini. Sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan, sebab bermanfaat bagi manusia. Nah, perlakuan akuntansi PSAK 107. Yang pertama, objek ijarah diakui saat diperolehnya objek ijarah sebesar harga perolehan. Yang kedua, ijarah dapat disusutkan atau diamortisasikan sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaat atau umur ekonomis. Yang ketiga, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Yang keempat, piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang didapatkan direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Yang kelima, pengakuan biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya perbaikan dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Yang keenam, biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan pemilik perbaikan tersebut, dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Yang ketujuh, perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa.
dalam ijarah muntahiyah milk dengan cara yang pertama hibah, yang kedua penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keringanan atau kerugian. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat oleh ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Penjualan secara bertahap, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagai objek ijarah yang telah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dan bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset. Yang kedelapan, penyajian pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait. Yang kesembilan, pengungkapan. Pengungkapan ijarah yang dilakukan oleh pemilik tidak terbatas pada penjelasan umum, isi akad yang signifikan, serta nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi setiap kelompok aset ijarah. Perlakuan akuntansi PSAK 107. Yang pertama, beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Yang kedua, utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Yang ketiga, penyaluran beban pemeliharaan objek sewa yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya akad. Yang keempat, biaya pemeliharaan objek ijarah dalam ijarah muntahiyah bitamib melalui penjualan objek ijarah secara bertahap dan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan. Yang kelima, pada saat pemindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik ke penyewa dalam ijarah muntahiyah bitamil dilakukan dengan cara hibah. Kedua, pembelian sebelum masa akad berakhir. Yang ketiga, setelah pembelian masa akad berakhir. Yang keempat, pada saat pembelian secara bertahap. Yang keenam, pengungkapan ijarah yang dilakukan oleh penyewa tidak terbatas pada penjelasan umum, serta keberadaan transaksi jual dan ijarah di atas mengenai keuntungan atau kerugian diakui. Nah, jadi kesimpulannya adalah salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah ijarah atau sewa menyewa, kontrak, menjual jasa, upah mengupah, dan lain-lain. Al-ijarah berasal dari kata al-ajaru yang berarti al-iwadu atau ganti. Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian syara, al-ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Menurut akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.